sebagai pimpinan sekolah teologi di kota Jakarta. Saya bersyukur hari ini ada di tengah-tengah saudara. Saya melihat antusias saudara untuk boleh berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Saya sesungguh memberikan apresiasi kepada saudara sekalian. Mari kita sekali lagi duduk kepala, kita akan belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena oleh anugerah-Mu kami boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan oleh pemeliharaan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Secara khusus hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kini Kau hadir di tengah siang hari ini, supaya kami betul-betul mengalami kehadiran dan firman yang mencerdaskan rohani kami, melengkapi kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 dan 12. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Di sini dikatakan, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikanlah satu ayat yang akan menjadi perenungan kita, yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada siang hari ini. Di sini dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa Pengkhotbah mengatakan ingatlah akan penciptamu? Karena seringkali waktu kita masih muda, waktu kuat, kita melupakan Tuhan. Dikatakan sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya, satu kelak kita akan tua dan kita akan mengalami masa-masa kelam. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati segala sesuatu dalam dunia ini, karena kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia dicipta oleh Allah. Allah sebagai pencipta. Manusia diciptakan sebagai manusia, dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan sebagai pribadi seperti Allah. Manusia bukan hasil proses evolusi seperti yang dikatakan teori Darwin. Manusia bukan juga sebagai alat, itu yang diajarkan oleh Marxis atau komunisme. Manusianya sebagai alat saja, tapi sungguhnya manusia sebagai suatu pribadi. Kadang-kadang saudara sekolah, lulus sekolah supaya menjadi alat perusahaan untuk kerja. Sesungguhnya manusia melebihi. Manusia bukan alat seperti diajarkan oleh Marxisme atau komunisme. Manusia bukan daripada evolusi proses seperti binatang. Tidak. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang hormat, yang mulia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Dan ini menjadi standpoint yang penting sekali. Kita harus menghargai hidup yang Tuhan karuniakan. Kita harus menjaga kehormatan, martabat
hidup kita. Dan kita sebagai manusia harus menghormati martabat manusia yang lain. Kita tidak boleh memperalat manusia yang lain. Kita tidak boleh memperbudak. Kita harus menghormati manusia sedunia yang lain. Bukan karena apa-apa, tapi karena manusia memang diciptakan makhluk yang mulia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berharga. Kalau saya tanya, berapa hargamu? Berapa hargamu? Nggak ada nilai. Kadang-kadang hidup kita dinilai dengan uang. Hargamu berapa? Kerja dinilai 3 juta, 10 juta. Tapi sungguhnya hidup kita lebih bernilai hanya sekedar itu. Kita kadang menjual diri, menjual potensi kita hanya untuk uang. Manusia kadang-kadang nggak lebih berharga daripada uang. Manusia diperalat hanya untuk uang. Tapi tujuan akhir hidup manusia bukan uang, bukan materi. Tapi manusia dicipta punya tujuan yang lebih mulia, yaitu kita boleh hidup dipakai oleh Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, manusia dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia, sebagai mahkota ciptaan, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia diberikan kapasitas untuk menguasai alam, untuk menaklukkan alam. Manusia boleh menjadi wakil Allah, menjadikan manat Allah di bumi seperti di surga. Betapa mulia, tinggi martabat manusia. Tapi berapa manusia sadar akan hal ini dan menghidupi dengan penuh keanggunan sebagai ciptaan Tuhan. Alkitab beritahu kepada kita, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai satu pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, dan punya kebebasan. Manusia diciptakan bukan sebagai robot atau mesin. Manusia sebagai pribadi yang bisa berespon, dikasih kebebasan dengan catatan kebebasannya bertanggung jawab. Alkitab beritahu kepada kita, silakan waktu engkau muda, engkau boleh menuruti keinginan hatimu, pandangan matamu, engkau boleh bebas. Dan semua manusia ingin bebas, bukan? Tapi kadang-kadang bebas yang liar, bebas yang tidak terkontrol, akan membawa kehancuran di dalam hidup manusia sendiri. Waktu Tuhan menciptakan manusia dalam Taman Eden, Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, tapi pengetahuan yang baik dan jahat jangan engkau makan. Kalau engkau makan, kau akan mati. Artinya apa? Manusia bebas, tapi ingat, bebas masih di dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Surah Tuhan Yesus Kristus dikatakan 2 kali kita pengkhotbah, engkau bebas melakukan segala sesuatu, tapi ingat, dan ingat, engkau akan diadili Tuhan. Engkau bebas bertindak adil, engkau bebas bertindak benar, engkau bebas bertindak suci, engkau bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturannya Tuhan. Amin. Tapi hari ini banyak manusia ingin bebas di luar aturan, buat aturan sendiri. Itu menyangkali kedaulatan Tuhan, dan itu hal yang serius di mata Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan, ingatlah akan penciptamu. Bukan hanya ingat pencipta, tapi mengingat hidup kamu itu milik Tuhan. Ingat pemilik hidupmu, ingat pemberi hukum Tuhan itu sendiri. Lalu hiduplah dengan hormat menurut perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Tapi hari ini manusia ingin bebas, mengsingkirkan Tuhan, ingin Tuhan atas hidupnya sendiri. Itu menjadi awal kecelakaan manusia dalam dunia ini. Di dalam cerita legenda kita pernah dengar namanya Malim Kundang. Orang yang lupa orang tuanya, tidak mengingat, tidak menghormati orang
khususnya ibunya. Waktu dia sukses, waktu dia berhasil di negeri seberang, dia melupakan dan tidak mau mengakui orang tuanya. Lalu singkat cerita, akhirnya dia terkutuk menjadi batu. Kalau manusia yang melupakan orang tua, hidup bebas, tidak membalas budi orang tua, akibatnya terkutuk. Ini pelajaran etika yang tinggi. Kita manusia menghormati orang tua. Tapi saudara, manusia kadang lebih jahat lagi, lebih berani lagi, melupakan Tuhan, hidup semau sendiri, menggeser Tuhan. Itu lebih buruk daripada melupakan Tuhan. Dan hari ini kondisi manusia tambah parah. Saudara, kadang-kadang melihat negara-negara maju seperti Amerika di Eropa. Saudara, sebagian besar orang Amerika sudah melupakan Tuhan. Sebagian besar pemuda-pemudi sudah tidak gereja-gerejaan lagi. Di Eropa sudah sebagian besar menerima LGBT. Amerika Utara juga menerima LGBT. Suatu bangsa yang sudah menolak Tuhan, suatu bangsa yang sudah menolak hukum Tuhan. Saudara kadang-kadang pikir, oh enak di luar negeri. Oh no, banyak orang yang hidupnya susah, menderita. Sepertinya luarnya bagus, tapi hidupnya rusak. Hidupnya begitu hancur. Kita hanya lihatnya luarnya baik, tapi hidupnya rusak dalam pandangan Tuhan. Alkitab pernah beritahu pada kita, Allah melihat dari surga, melihat manusia di bumi, nggak ada seorang pun yang baik, nggak ada seorang pun yang berakal budi. Semua menyimpang, semua rusak, tak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya nggak tahu hari ini, apakah di antara saudara berani mengatakan, saya nggak seperti itu. Aku bukan orang rusak. Aku bukan orang yang melupakan Tuhan. Aku orang yang mencintai Tuhan. Aku orang yang menghormati Tuhan. Aku orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berani dia sudah mengatakan demikian. Hari ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 mengatakan, keinginan dunia, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia. Pemuda-pemudi kadang-kala kita melihat lebih menyukai kesenangan dunia dan segala meganya, ingin foya-foya, ingin hidup enak, lalu mensingkirkan Tuhan. Ini mendatangkan malapetaka dalam hidup kita sendiri. Dan hari ini saudara, firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Artinya apa? Tuhan ingin memperbarui hidup kita. Bagaimana kita boleh diperbarui oleh Tuhan? Alkitab katakan, ingatlah, artinya berbalik. Kalau selama ini saudara melupakan Tuhan, mau mengingat Tuhan. Kalau selama ini saudara hidup menurut maumu sendiri, sekarang kau mau menurut aturan Tuhan. Dan inilah yang akan memperbaiki hidup kamu. Saudara, pada abad ketiga keempat ada seorang pemuda yang sangat cerdas sekali. Seorang pemuda yang memiliki kecerdasan lebih banyak, lebih tinggi daripada banyak pemuda yang lain. Sangat cerdas sekali. Orang yang sangat tampan sekali. Orang yang prospek hari depan bagus sekali. Tapi sayang, sejak muda dia hidup tidak peduli kepada Tuhan. Mamanya sedih sekali. Lihat anak ini wajahnya tampan, otaknya cerdas, banyak kawan. Tapi sayang, waktu remaja sudah terpengaruh hidup free sex. Waktu masih remaja, dia bergaul dengan lawan jenis sampai melahirkan anak. Orang tuanya sedih sekali. Bagaimana ini anak saya? Orangnya cerdas, orangnya punya potensi, tapi moralnya sudah hancur.
Di tengah-tengah kemabukan hidupnya seperti ini, orang tuanya berdoa supaya hidupnya berubah. Nasihat guru masuk kiri keluar kanan. Nasihat orang tua sudah nggak dianggap lagi. Nasihat pendeta sudah tidak mempan lagi, tidak berfungsi lagi. Di tengah keadaan seperti ini, Allah bertindak langsung. Satu hari sementara dia melamun, Tuhan memimpin dia untuk membaca kitab suci. Disitulah dia berubah total. Dia berhenti dari hidup yang nafsu, yang liar itu. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan perbarui hidupnya. Siapakah dia? Dialah Bapak Gereja Agustinus. Bapak Gereja Agustinus hidupnya dulu rusak, tapi oleh karena anugerah Tuhan boleh diselamatkan. Pada zaman sekarang ini juga ada seorang anak muda yang waktu remaja dia cinta Tuhan, rajin berdoa. Dia tinggal di kota besar, tapi pada waktu mulai bergaul dengan pemuda-pemuda yang lain yang non-Kristen, dia mulai melihat, oh, hidup di dunia ini enak juga ya. Bisa minum di kafe-kafe, bisa ke diskotik, bisa minum-minum. Kalau ke gereja tuh orang kuno, orang kurang pergaulan, kuper. Dia mulai tergoda dengan pola hidup dunia. Pelan-pelan dia mulai belajar hidup di dalam nafsu, mabuk, gak pulang rumah. Satu hari dia merasa hidup begitu kosong. Saudara, pada waktu kita mengini keinginan dunia, kita hanya sekejap menikmati, tapi sebenarnya kita mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Dia mulai putus asa. Dia ingin bunuh diri, takut mati. Mau hidup segan. Dia hidup terlunta-lunta, siang malam mabuk. Mamanya juga sedih. Mamanya hancur hidupnya. Di tengah-tengah keadaannya makin rusak ini, dia mulai ingat ada pendetanya yang baik. Lalu dia mencoba datang kepada pendetanya. Dia mengatakan pergumulan hidupnya, dia minta didoakan, lalu dia bertobat kembali kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang masih ada kesempatan waktu muda bertobat. Tapi kalau kita mensalahgunakan kesempatan waktu muda bertobat, mungkin gak ada kesempatan yang kedua kali. Hari demi hari, bulan demi bulan akan berlangsung. Kesempatan demi kesempatan lewat. Kalau kita pada masa muda tidak menggunakan kesempatan untuk mengingat kembali kepada Tuhan, mungkin kesempatan yang kedua kali nggak ada lagi. Satu kali saya membesuk seorang pemuda umur sekitar 19 tahun, terbaring di rumah sakit karena terjangkit virus HIV. Sekarang tubuhnya kurus. Lalu saya bertanya sama dia, bagaimana kamu? Saya takut, Pak Kohan. Takut apa? Saya takut mati. Kan mati selesai kan? Engkau susah dari penderitaan, selesai dari susah. Wah, saya takut ketemu Tuhan. Kenapa? Saya anak durhaka. Saya terus berbuat dosa. Saya takut dihakimi oleh Tuhan. Lalu saya beritahu, Tuhan mengasihi engkau. Sebelum engkau mati, bertobat kamu, menerima Yesus yang darahnya sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk mensucikan hidupmu. Lalu dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Berapa saat kemudian dia meninggal dunia. Dia terlambat, sudah hidup begitu liar. Dia harus menerima konsekuensi dosa. Tapi kesempatan terakhir, dia masih ada kesempatan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi masa mudanya sia-sia. Lebih baik sebelum kita menghadapi hidup yang malang seperti itu, hidup dalam kegelapan, kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, kita mau hidup takut kepada Tuhan, maka engkau boleh menikmati hari yang panjang. Hidup dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya dulu pernah muda. Sekarang usia 56 tahun. 40 tahun yang lalu saya umur 16 tahun. Saya dulu masih sehat. Sekarang juga masih sehat kok ya. Saudara, saya dulu seorang atlet.
Saya mewakili sekolah dikirim ke kota-kota lain untuk berlomba, dan saya menang, menjadi juara. Saya juga pelatih karate. Tahu karate? Saya melatih karate untuk marinir ataupun kepolisian. Saya ingin jadi seperti Bruce Lee. Tahu Bruce Lee? Saya bercita-cita ingin jadi bintang film. Saudara, siapa yang gak ingin jadi bintang film? Semua kadang-kadang ingin jadi selebriti. Baik tak? Nanti dulu. Saudara, kadang-kadang pengaruh kehidupan publik, melihat orang-orang terkenal, kita ingin terkenal, kita ingin menjadi public figure. Itu baik, tetapi saudara, kalau kita ingin jadi public figure, jadi orang terkenal, tapi kita melupakan Tuhan, itu bahaya. Itu bahaya. Karena banyak public figure, para artis hidup di dalam dosa, terlibat narkoba, terlibat seks bebas. Rata-rata keluarga mereka hancur, keluarga mereka berantakan. Walaupun tidak semua, sebagian besar seperti itu. Kita hanya mau enaknya, tidak memahami konsekuensinya, bukan? Seringkali setan mencobai kita. Wah, enak, kalau kamu jadi ini enak, nyaman, senang. Tapi itu pencobaan setan yang ingin menghancurkan generasi muda. Puji Tuhan saudara, saya nggak jadi bintang film. Ingat, bintang film itu hanya sekejap jadi bintang film. Kalau sudah mukanya peot, elek, nggak laku lagi, betul nggak? Hanya sementara, tapi dampaknya serius. Puji Tuhan, pada waktu muda, waktu usia masih kuat itu, satu saat saya boleh bertobat. Saya tidak lagi mengikuti kesenangan dunia ini. Saya boleh mengenal Tuhan. Saya hidup di dalam Tuhan. Setelah masa muda lewat, saya lulus SMA. Saya mulai memikirkan makna tujuan hidupku untuk apa. Di tengah-tengah mencari identitas tujuan hidup, Allah menyatakan diri kepada saya. Saya boleh mengenal Tuhan. Saya boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Saya mulai hidup takut kepada Tuhan. Saya meninggalkan kebiasaan lamaku. Saya mulai hidup memfokuskan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan mengasihi saya, tidak membiarkan saya dalam kesesatan, di dalam hidup yang liar. Tuhan menyelamatkan saya. Lalu berapa tahun kemudian saya sadar, saya ingin dipakai Tuhan. Saya kemudian menserahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Saya masuk sekolah teologi 7 tahun, belajar di situ. Lalu saya melayani Tuhan. Lalu saya studi lagi. Sekarang pun saya masih sekolah lagi. Sementara saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai dosen, saya terus mau belajar lagi untuk diperlengkapi melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Hari ini kadang-kadang kita sebagai pemuda kehilangan identitas, nggak tahu tujuan hidup untuk apa. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, kita dicipta oleh Tuhan supaya kita boleh hidup memuliakan Allah. Kita dicipta oleh Tuhan supaya kita boleh melakukan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Amin. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Allah. Dengan cara bagaimana kita memuliakan Allah? Melalui hidup kita yang memancarkan karakter dan sifat Tuhan. Allah itu suci, maka kita sebagai anak Tuhan harus mengejar kesucian itu. Allah itu benar dan adil. Kita tiap hari mau hidup benar sesuai firman Tuhan. Allah itu kasih. Kita berusaha untuk hidup mengasihi Allah dan orang lain. Hidup sesuai dengan gambar Allah. Kita masing-masing dikasih potensi. Kita harus bekerja. Kita belajar semaksimal mungkin. Bukan untuk siapa-siapa, tapi lewat hidup kita, kita boleh melakukan kehendak Allah yang terbaik. Allah mengasihi saudara saya.
Dia menciptakan engkau oleh gambar rupa Allah, supaya kita boleh mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Allah, bukan kepada iblis, bukan kepada dunia. Dunia iblis hanya mencobai manusia, membodohi manusia, membawa kehancuran bagi manusia. Sebaliknya Tuhan yang mengasihi kita, Dia punya rencana yang agung, punya rencana yang mulia untuk kebaikan dan untuk hari depan hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia memberikan pengharapan kita. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak dalam kegelapan, tetapi dia ingin memiliki terang hidup. Saya mau bertanya kepada saudara, maukah saudara hari ini terus hidup dalam kegelapan, dalam dosa? Tidak. Mau? Tidak. Sebaliknya, siapa yang mengatakan hari ini, Tuhan, saya selalu mau ingat Tuhan, takut kepada Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya, supaya engkau boleh melihat terang Tuhan dalam hidup kamu. Mau? Mau engkau dipakai Tuhan? Engkau sungguh-sungguh mau takut sama Tuhan? Iya. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya bertanya kepada saudara, saudara yang selama ini hidup melupakan Tuhan, hidup semau sendiri, di dalam dosa, di dalam nafsu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan yang bertata di surga tahu. Maukah hari ini kau mengatakan, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau mengikuti jalan Tuhan, saya tidak mau hari depanku sia-sia, aku tidak mau hari depanku aku binasa. Aku ingin dipakai Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Ada orang mengatakan, di sini saya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau serahkan hidup kepada Tuhan. Silakan acungkan tangan, saya akan doakan saudara yang sungguh mau bertobat. Angkat yang tinggi, tidak usah malu. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Banyak anak muda ditipu oleh iblis, ditipu oleh dunia, bahkan mereka diperalat oleh setan untuk merusak hidup dan merusak orang lain. Hari ini ratusan ribu, ratusan juta pemuda-pemudi hidup dalam dosa menuju kebinasaan. Mereka perlu mengenal Tuhan Yesus. Mereka perlu diingatkan kembali kepada Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk mengingatkan, mengabarkan Injil kepada pemuda-pemudi yang hidup dalam dosa menuju kebinasaan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan seumur hidup, menyerahkan, dipakai oleh Tuhan? Adakah orang berkata, di sini saya mau diperlengkapi menjadi hamba Tuhan? Acukan tangan saudara, saya akan doakan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang mau menjadi hamba Tuhan sungguh-sungguh seumur hidup, entah menjadi misionari, menjadi penginjil, menjadi pendeta yang takut sama Tuhan, saya minta dengan hormat engkau bangkit berdiri di tempat masing-masing. Silakan berdiri. Yang mau menjadi hamba Tuhan, saya akan doakan saudara. Silakan yang angkat tangan tadi, silakan bangkit berdiri, menyatakan keseriusanmu, kesungguhanmu mau hidup dikuduskan dan dipakai oleh Tuhan. Siapa lagi yang sudah acungkan tangan, yang mau menjadi pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan, bukan menjadi alat setan, bukan menjadi alat dunia, tapi alat kerajaan Tuhan, yang mau dipakai Tuhan? Silakan bangkit berdiri. Tidak usah malu. Tuhan banyak, pekerja sedikit. Siapa yang mau hidup bagi kerajaan Tuhan, untuk menuai dunia ini, menuai jiwa-jiwa yang mati karena dosa, untuk dibawa kepada Tuhan, beroleh hidup? Siapa lagi yang mau menjadi hamba Tuhan?
Yang sungguh-sungguh, yang nggak sungguh-sungguh silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sekarang. Khusus yang menjadi hamba Tuhan, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, saya datang kepadamu. Saya menyadari di dunia ini banyak manusia yang melupakan Tuhan, hidup dalam dosa, berontak kepada Tuhan. Mereka sedang menuju kerusakan dan kebinasaan. Tuhan, saya ingin menjadi alat-Mu untuk membawa mereka, orang-orang yang mati secara rohani, untuk saya bawa kepada Kristus, supaya mereka boleh hidup. Mereka mengalami hidup yang baru dalam Tuhan. Sucikan hidupku, pakailah hidupku menjadi alat kemuliaan Tuhan. Inilah doaku ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang semua bangkit berdiri. Saya akan mendoakan saudara semua, termasuk saudara yang mau bertobat di depan Tuhan. Yang pusing sekali tidak perlu berdiri, nggak apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak muda di dalam tangan-Mu. Mereka seperti domba yang lemah di tengah-tengah kejahatan dunia, di tengah-tengah tipu muslihat iblis yang ingin mencoba menghancurkan hidup mereka. Ya Tuhan, peliharalah mereka sehingga tak ada satupun di antara mereka yang lolos, yang tersesat, lalu dikuasai oleh setan, dikuasai oleh dunia, menjadi anak-anak yang terhilang. Kiranya Engkau Gembala yang agung memelihara mereka. Engkau memberikan hidup yang kekal, hidup rohani yang menghidupkan mereka, menguatkan mereka menghadapi dunia yang jahat ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi pemuda-pemudi yang telah terikat, yang sedang dikuasai oleh berbagai nafsu, segala keinginan yang berdosa, yang jahat. Kasihani mereka Tuhan. Kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus bekerja melepaskan mereka dari perbudakan dosa, dan kuasa kebenaran memerdekakan mereka untuk sungguh-sungguh menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Mendoakan untuk Bapak Ibu guru dan orang tua yang telah membesarkan mereka. Tambahkan mereka bijaksana daripada Tuhan untuk membimbing anak-anak ini ke dalam jalan yang benar, dan kelak mereka dikuduskan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mendoakan Tuhan di depan masing-masing pemuda-pemudi tempat ini. Biarlah masing-masing dipimpin Tuhan mencapai sasaran yang Tuhan mau. Lengkapi mereka dengan firman-Mu sejak muda, supaya mereka menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan menghadapi pencobaan dunia ini. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan anugerah-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kami ada satu informasi adik-adik. Jikalau adik-adik ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, STEMI ada sekolah teologi di Jakarta. Yang pertama itu sekolah STT yang internasional, tapi tupelnya harus 500. Dan yang kedua ada sekolah SPRI, yaitu sekolah
untuk penginjilan dan misi. Jikalau ada di antara adik-adik yang ada panggilan, kami ada sekolah dan adik-adik boleh info kepada Bapak Ibu guru agama di sekolah ini. Sampai di sini saja. Apakah ada? Oke. Kita berdoa untuk pulang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih buat anak-anak kami yang rela tenang untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang, Tuhan memimpin, mengantar kami sampai ke rumah dengan selamat dan sukacita. Kepadamu lah hormat kemuliaan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.